Saya boleh sampaikan selamat tahun baru buat semuanya. Saya percaya bahwa tahun ini tempat ini akan penuh. Amin. Terus berdoa supaya pemulihan terjadi. Kemarin pada saat kita sedang berdoa, ada sesuatu penglihatan yang diberikan Tuhan buat kita. Penglihatan itu membuat saya menjadi sedih. Kenapa saya mengatakan penglihatan itu membuat saya menjadi sedih? Soalnya penglihatan itu adalah seperti ini. Ada banyak sekali biji-biji seperti kedelai. Ya. Biji-biji seperti kedelai, warnanya tuh emas. Pada saat saya diberitahukan, wah kok bagus ya. Karena biji itu benih. Biji itu benih, warnanya emas. Wah, masuk masa keemasan. Lalu ada satu waskom besar. Tahu ya waskom ya? Seember, ada ember besar. Dan biji-biji itu dimasukkan ke air itu yang di waskom. Ternyata apa yang terjadi? Ada sebagian yang tenggelam, tapi ada sebagian yang ngambang, yang di atas. Kenapa biji itu ngambang? Karena tidak ada bobotnya. Yang ada bobotnya itu bisa tenggelam. Saudara, waktu penglihatan itu diceritakan kepada saya mulai merenungkan, Tuhan, ini bicara tentang kita semuanya dan persekutuan di tempat ini. Semuanya itu diberi benih oleh Tuhan. Tahun ini Tuhan memberikan benih buat saudara dan saya. Dan benih itu kalau berbobot, itu adalah benih yang hidup. Tapi kalau benih itu ngambang, berarti benih itu tidak ada bobotnya. Dan kalau ditanam, benih itu akan mati. Gak bisa tumbuh. Karena apa? Gak ada bobotnya. Saya berdoa, saya mengatakan Tuhan, saya sangat merindukan bahwa biji-biji itu benar-benar berbobot. Tahun ini Tuhan sangat merindukan saudara dan saya harus punya bobot. Ngerti ya bobot ya? Harus benar-benar terisi penuh. Karena tahun ini bukan tahun yang gampang, tahun ini bukan tahun yang enak ya. Tapi secara prediksi daripada setiap orang, tahun ini adalah tahun yang banyak sekali malapetaka dan kesukaran-kesukaran terjadi di dunia ini. Dan demikian juga di Indonesia. Jadi pada saat penglihatan itu diberikan, saya katakan Tuhan, ini gak main-main. Ini peringatan buat saudara dan saya. Ayo, kita gak bisa main-main lagi. Kita harus berbobot. Amin. Saudara mau untuk berbobot? Sehingga punya benih-benih ini ditanam, benih ini akan berbuah dan benar-benar merupakan sesuatu yang luar biasa. Dan kita mengalami glory to glory. Amin. Ya, sekarang gini. Kemarin pada saat kita masuk The Great Awakening, Tuhan bicara kepada kami bersama dengan 6 hamba Tuhan mengatakan begini. Tuhan mengatakan begini, ada suatu pesan. Tahun ini, tahun 2016, kita tidak bisa untuk berjalan. Kita tidak bisa untuk berlari. Tapi Tuhan katakan, kalian harus terbang. Berarti 100 kali mengalami percepatan. Saudara, kalau orang jalan ya dengan orang lari itu berbeda. Kalau orang jalan ya sebatas jalan itu saja, cepat capek. Tapi kalau orang lari akan lebih cepat. Ya, orang jalan tidak begitu bisa cepat. Orang berlari bisa cepat, tapi orang yang terbang lebih cepat lagi. Amin. Saudara,
Kemarin pada saat saya naik pesawat, saya kalau naik pesawat itu jarang dapat dikatakan tidak pernah nonton TV, ya, nggak pernah nonton film-film. Yang saya pasang itu adalah perjalanan. Nah, di dalam perjalanan itu kan ada dikatakan kecepatan sekian, perjalanan yang akan ditempuh sekian, dan ternyata dikatakan bahwa pesawat itu kecepatannya 890 per, nggak tahu per menit atau per detik, pokoknya strip gitu. Saya bilang, wow, cepat sekali ya. Sedangkan kita kalau lihat kecepatan tidak boleh lebih dari 100 kilo, tidak boleh lebih dari 100, tidak boleh lebih dari 80 begitu kan. Tapi pesawat 800 lebih. Nah, dari sini saya melihat kalau kecepatan terbang itu jauh lebih tinggi, jauh lebih cepat daripada orang lari maupun orang berjalan. Nah, tahun ini Tuhan mengatakan kita itu harus sudah terbang, tidak pakai jalan maupun lari. Saya juga ngerasa kepanasan ya, ini kenapa ya? Kok panas sekali sih hari ini? Saya mau minta tisu jadinya. Ini panas atau memang AC-nya kurang betul Pak Gideon, tolong dicek. Benar panas sekali. Biasanya saya lihat kanan kiri pada kipas-kipas semua, jadi saya pikir benar juga. Hah? Lampu apa? Saya kira bukan masalah lampu, biasanya juga. Kalau misalnya saya lampu itu yang di belakang pada ini, pada kepanasan semua. Ya, saudara, jadi hari ini kita belajar tentang kecepatan bagaimana kita bisa terbang. Sekarang ini tidak berjalan dan tidak lari, tapi Tuhan merindukan saudara dan saya itu harus terbang. Sudah waktunya kita terbang, masuk dalam percepatan. Gak bisa karena Tuhan itu sudah hampir datang, sudah di ambang pintu mau datang kembali. Dan itu dibutuhkan kalau saudara tidak mengalami percepatan, saudara tidak akan mencapai destiny. Jadi kita harus tangkap apa yang Tuhan mau untuk hal seperti ini. Saudara, tadi pagi saya menerangkan sedikit bagaimana orang itu kalau mengalami percepatan, artinya begini, orang kalau jalan jarak pandangnya cuma sedikit, tapi kalau orang mulai berlari jalannya akan lebih pandangannya akan lebih jauh. Tapi kalau orang terbang pandangannya akan jauh lebih daripada segala sesuatunya. Dan untuk itu diberitahukan kita harus mengerti keadaan zaman. Tadi pagi Tuhan bicara tentang Lukas pasal 12 ya. Kita akan baca Lukas pasal 12 dimulai ayat 54 sampai 57. Kita akan baca Lukas pasal 12 ayat 54 sampai 57. Firman Tuhan mengatakan begini. Yesus berkata pula kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata akan datang hujan, dan hal itu memang terjadi. Tapi hari ini ada sesuatu hal yang berbeda, saudara. Tadi pagi saudara melihat matahari terbit? Enggak kan? Ya. Mendungnya gelap. Ada yang dinamakan geluduk. Saya bilang, wah ini mau hujan nih. Begitu ada tanda-tanda kita melihat mau hujan. Ya. Dikatakan, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata, akan datang hujan, dan hal itu memang terjadi. Tetapi hari ini tidak terjadi, saudara. Walaupun tadi pagi gelap sekali, ya, saya bangun, saya lihat jendela, wah gelap sekali ya. Awannya gelap.
Tapi ternyata anugerah Tuhan hari ini tidak hujan, saudara tidak diganggu oleh hujan sampai saudara datang ke tempat ini. Tapi firman Tuhan hari ini mengatakan, jikalau pada umumnya kita itu melihat awan, segera kita akan berkata akan datang hujan. Dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata, hari akan panas terik. Dan hal itu memang terjadi. Ayat 56, hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapa kamu tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Ini artinya gini, ayat 56 ya. Hai engkau orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Saudara, ya, dikatakan orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Artinya begini, kamu tuh ngerti kan kalau ada tanda-tanda itu kamu bisa menilai. Tetapi kenapa kamu tidak bisa dikatakan menilai zaman ini? Artinya begini saudara, kamu ini ngerti enggak bahwa waktu sekarang bukan waktunya untuk berjalan, bukan waktunya untuk berlari, tapi kamu harus terbang. Ini waktunya supaya saudara dan saya mengerti dan bisa menilai zaman. Ini maksudnya seperti itu, karena ini akhir daripada segala sesuatu. Tapi dalam terjemahan dari bahasa Inggris The Message itu mungkin bisa dibaca. Tolong Sofi bacakan. Oke, ayat yang ke-54. Then he turned to the crowd. When you see clouds coming in from the west, you say storm's coming, and you are right. And when the wind comes out of the south, you say this will be a hot one, and you are right. Frauds, you know how to tell a change in the weather, so don't tell me you cannot tell a change in the season and the God season we are in right now. You don't have to be a genius to understand these things. Yang artinya, ketika engkau melihat ada awan dari arah barat, engkau mengatakan badai akan datang dan engkau benar. Ketika ada angin bertiup dari arah selatan, engkau berkata hari ini pasti akan panas dan kamu benar juga. Hai orang munafik, kamu tahu bagaimana untuk memberitahukan perubahan-perubahan di dalam cuaca. Jadi jangan bilang kamu nggak ngerti caranya menilai musim atau zaman. Sesungguhnya musimnya Tuhan atau zamannya Tuhan sedang berlaku saat ini. Engkau tidak perlu menjadi seseorang yang jenius untuk mengerti akan hal ini. Ya, ini terjemahan yang lebih jelas dari The Message. Dikatakan bahwa kamu tidak perlu sampai kamu menjadi orang yang jenius banget sampai kamu baru bisa mengerti akan apa tanda-tanda akhir zaman yang Tuhan sedang rencanakan hari-hari ini. Itu tidak perlu kamu sampai menjadi orang yang jenius. Tetapi dikatakan gimana tadi? Harus benar-benar kamu memakai akal budi. Ya betul ya? Ya, common sense atau akal budi. Kamu harus memakai akal budi yang biasa kamu gunakan. Akal budi itu pikiran. Jadi sebenarnya maksudnya begini. Kalau kamu bisa menilai bahwa saat ini mau hujan, mau panas, itu kan kita bisa menilai. Nah, Tuhan sangat merindukan kamu juga bisa, tidak perlu kamu menjadi seorang yang sangat jenius, tidak perlu. Tapi kamu harus mengerti tanda-tanda yang Tuhan mau, seasonnya Tuhan, artinya masanya Tuhan. Saat ini gerakannya Tuhan itu mau apa? Kita harus bisa tangkap. Itu yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya. Tuhan sangat merindukan bahwa tahun ini saudara benar-benar mengerti ya, bahwa apa yang akan terjadi tahun 2016. Kita harus sudah bisa nangkep. Kita harus sudah bisa nangkep. Kita gak bisa mengatakan, aku gak ngerti.
kamu jangan munafik. Artinya kamu jangan pura-pura tidak mengerti. Banyak sekali orang yang pura-pura tidak mengerti. Mereka mengatakan begini, ya yang penting aku sudah jadi Kristen, nanti kalau aku mati masuk surga cukup. Tidak cukup buat saudara, saya katakan. Kita harus terbang, kita harus menjadi penakluk dunia. Itu baru dikatakan saudara mencapai destiny. Oleh karena itu saya benar-benar mendorong saudara pada malam hari ini. Ayo lihat keadaan situasi zaman saat ini. Kita harus tahu timing yang tepat. Kita harus tahu apa yang harus dilakukan. Saudara, kemarin pada saat kita sedang nyembah bareng, lalu Tuhan kasih firman tentang Sefanya. Sebenarnya dapatnya Sefanya pasal 3. Tapi tadi pagi saya sesudah itu tadi pagi saya merenungkan, saya baca dari Sefanya pasal 1, pasal 2, pasal 3. Saya baca seluruhnya. Saya bilang, Tuhan, kalau Engkau beri kepada saya tentang Sefanya, saya mau tahu sebetulnya global dari seluruhnya hatimu itu bagaimana. Saudara, dan kita baca di dalam Sefanya pasal yang kedua. Ini ada sesuatu yang saya dapatkan dan saya ingin bagikan kepada saudara. Sefanya pasal yang kedua ayat yang pertama. Firman Tuhan mengatakan begini. Seruan untuk bertobat. Nah, saudara, judulnya itu seruan untuk bertobat. Artinya kalian itu yang saat ini nggak ngerti situasi tentang zaman, hari ini Tuhan bilang bertobat. Sampai kamu saudara dan saya itu ngerti betul bahwa zamannya sekarang tidak berjalan santai. Saya harap orang Sion jangan santai-santai dalam mengikut Tuhan, dalam bekerja, dalam pelayanan, jangan santai-santai. Kalau santai itu namanya orang jalan. Tuhan bilang jangan sekedar lari, gak cukup. Tapi yang Tuhan mau, kita harus terbang baru bisa mencapai. Dan itu yang Tuhan rindukan terjadi tahun 2016. Nah, untuk hal itu Tuhan katakan, kalau kamu tidak mengerti hari ini bertobat, ayo minta pikiran kita diganti oleh pikiran Tuhan. Dan yang Tuhan inginkan ada beberapa untuk saudara dan saya mencapai apa yang Tuhan mau. Yang pertama, Tuhan mau semangat. Semangat. Yang kedua, berkumpul. Yang ketiga, cari Tuhan. Yang keempat, cari keadilan. Yang kelima, cari kerendahan hati. Kita baca dikatakan begini. Bersemangatlah dan berkumpullah, hai bangsa yang acuh tak acuh. Sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup. Sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang menyala-nyala itu. Sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan. Saudara, kita tahu keadaan bakal akhir zaman ini akan terjadi perkara-perkara yang tidak baik, di mana murka Tuhan akan menyala sebelum datang atas kita kemurkaan Tuhan, sebelum saudara dan saya dihalau seperti sekam karena tidak berbobot. Seperti firman Tuhan penglihatan dikatakan, kalau kamu tidak berbobot itu gampang ditiup dan hilang. Nah, dikatakan sebelum semuanya itu terjadi, yang pertama kita harus bersemangat. Amin. Saudara tahu maksudnya semangat? Tidak santai-santai. Semangat itu walaupun capek tapi benar-benar semangat sampai garis akhir. Saya pernah bersaksi di tempat ini tentang bagaimana semangat itu membuat kita mencapai destiny. Saudara, suatu saat kami 6 hamba Tuhan harus doling di Tiananmen di RRT. Di sana itu kalau saudara yang pernah pergi ke sana, itu masuk dari sini, keluar dari sana. Pintunya berbeda. Saudara kalau capek di tengah jalan terus saudara, aku main balik baiklah.
gak kuat, gak bisa balik ke sana. Kalau sudah masuk, gak bisa balik, harus menuju ke sana. Sebenarnya Tuhan juga kalau kita menyanyikan I have decided to follow Jesus, no turning back, gak ada istilah untuk balik. Gak ada istilah untuk balik, saudara. Jadi begitu kita masuk harus jalan terus ke sana. Panasnya luar biasa pada saat itu. Kita semua udah capek. Capek bukan sekedar capek kaki, tapi karena panas membuat kita itu cepat capek, saudara. Di tengah jalan saya sudah gak kuat. Itu sudah duduk berkali-kali. Capek, duduk, minum, jalan lagi, capek, duduk. Tapi benar-benar perjalanannya cukup jauh. Disebabkan kenapa? Itu tidak sekedar jalan, kita doling. Jadi di satu tempat di mana Tuhan ngomong, kamu harus lakukan peperangan di tempat ini, kita harus belok. Di ruangan kita peperangan, di situ selesai, kita jalan lagi, dan itu membutuhkan tenaga yang luar biasa. Akhirnya saya capek, saudara. Saya bilang, Tuhan, capek banget. Saat saya sedang seperti itu, semangatnya jadi runtuh. Karena apa? Karena rasanya jauh gak terjangkau itu di sana. Lalu saya tuh teringat akan nyanyian begini, jalan serta Yesus tuh ya. Itu nyanyian kan membuat kita bersemangat. Begitu saya nyanyi jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari, kaki saya tak gini-gini kan, terus jalan. Akhirnya saya sampai, saudara. Dan semangat itu membuat kita bisa mencapai destiny. Amin. Jadi kalian harus bersemangat. Kalau apa-apa sudah mulai merasakan, aduh aku gak bisa. Tahun ini saudara jangan mengeluh mengatakan tidak bisa. Tahun ini kita harus jalankan dengan bersemangat. Karena firman Tuhan mengatakan, bersemangat kamu. Ya. Supaya sebelum semuanya ini terjadi, kamu harus bersemangat. Lalu dikatakan, carilah Tuhan. Yang kedua, yang Tuhan mau, selain kita bersemangat untuk mencapai akan semua rencana Tuhan, yang kedua adalah cari Tuhan. Yang ketiga, cari keadilan. Dikatakan, carilah Tuhan dan semua orang yang rendah hati di negeri yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan, cari kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Saudara, jadi kita ini akan bisa terlindung dari hari kemurkaan Tuhan jikalau saudara bersemangat mencari dan benar-benar benar-benar terbang, bersemangat terbangnya, cari Tuhan, cari keadilan, dan cari kerendahan hati. Ayat yang ke-6 ini sungguh sangat luar biasa. Dari Yesefanya pasal yang kedua. Ayat 6 dikatakan ini, daerah tepi laut akan menjadi tempat kediaman bagi gembala-gembala dan kandang berpagar bagi kambing domba. Ini menjadikan suatu kekuatan dan penghiburan buat saya. Sion tempatnya di tepi laut. Dan saat ayat ini mengatakan daerah tepi laut, yaitu Sion, akan menjadi tempat kediaman bagi gembala-gembala dan kandang berpagar bagi kambing domba. Saya yakin dan percaya, jikalau kita bersemangat mencari Tuhan, mencari keadilan, mencari dan kita terus hidup mencari dalam kerendahan hati, maka tempat ini akan menjadi tempat kambing domba di mana kandangnya akan dipagari. Bukan hanya domba tapi kambing juga. Kambing bicara terhadap saudara-saudara sepupu kita. Orang Kedar dan Nebayot itu digambarkan seperti kambing. Suatu saat saudara, mimpi jadi nyata ya, bahwa kota Sion akan menjadi tempat kediaman bagi gembala dan kandang yang berpagar bagi kambing domba. Ayat yang ke-7, daerah pinggir laut
akan menjadi kepunyaan sisa-sisa kaum Yehuda. Mereka akan merumput di sana, berbaring di rumah-rumah Askelon pada malam hari. Sebab Tuhan Allah mereka akan memperhatikan mereka dan akan memulihkan keadaan mereka. Saudara, ayat yang ke-7 dikatakan daerah pinggir laut, yaitu kota Sion dikatakan Tuhan akan memperhatikan dan akan memulihkan keadaan saudara dan saya. Yang percaya katakan, saudara dan saya, ini janji Tuhan tahun 2016. Saudara ada di Sion, akan terjadi perkara yang ajaib, di mana kambing domba akan dikirimkan semuanya, dipagari malah. Dan dikatakan juga bahwa Tuhan akan memperhatikan dan memulihkan keadaan saudara dan saya. Siapa yang mau pemulihan? Semua mau pemulihan kan? Lalu ada satu janji Tuhan lagi di dalam Sefanya pasal yang ketiga yang nanti kita akan bahas, yaitu mulai dari ayat yang ke-20. Firman Tuhan mengatakan seperti ini. Mulai ayat yang ke-14. Ini janjinya, ya, setelah terjadi pemulihan, firman Tuhan mengatakan, bersorak-soralah hai putri Sion, bertempik-soralah hai Israel, bersukacitalah dan beria-ria dengan segenap hati hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebas binasa musuhmu. Raja Israel, yakni Tuhan, ada di antaramu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, jangan takut hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membarui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorai karena engkau dengan sorak-sorai. Seperti pada hari pertemuan raya, aku akan mengangkat malapetaka daripadamu. Katakan, aku akan mengangkat malapetaka daripadamu. Katakan, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung cela. Sesungguhnya pada waktu itu Tuhan akan bertindak terhadap segala penindasmu. Katakan, sekali lagi ya. Sesungguhnya pada waktu itu, pada waktu saat ini, Tuhan akan bertindak terhadap penindasmu. Dan Tuhan akan menyelamatkan yang pincang. Saudara tahu artinya kenapa Tuhan katakan menyelamatkan yang pincang? Artinya yang hidupnya gak stabil, Tuhan akan menyelamatkan. Yang gak stabil apa? Imannya gak stabil, ekonominya gak stabil, rumah tangganya gak stabil. Semua yang tidak stabil, karena orang pincang itu selalu tidak stabil jalannya, itu akan diselamatkan. Mengumpulkan yang terpencar, yang mulai tidak bisa bersatu, Tuhan sanggup mempersatukan. Dan akan membuat mereka mendapat malu menjadi kepujian. Yang selalu mendapat malu dikatakan suatu saat akan mengalami kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Pada waktu itu, kata Tuhan, Tuhan akan membawa saudara dan saya pulang. Yakni pada waktu Tuhan mengumpulkan saudara dan saya. Sebab Tuhan mau membuat saudara dan saya menjadi kenamaan, menjadi kepujian di antara segala bangsa di bumi, dengan memulihkan keadaan saudara dan saya di depan mata semua musuh kita. Itu firman. Saudara rindu untuk mendapatkan semuanya ini? Saudara percaya semua itu akan menjadi kenyataan? Mari kita bersama-sama bagaimana menjadi bersemangat, bagaimana kita bisa mencari Tuhan, bagaimana mencari keadilan. Ya, kita akan baca bersama-sama dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-20.
2 Tawarikh pasal yang ke-20. Firman Tuhan berbicara tentang kemenangan atas Moab dan Amon akhir pemerintahan Yosafat. Ya. Kita tahu cerita tentang Raja Yosafat ini, bahwa Raja Yosafat ini adalah Raja Yehuda, dan pada suatu saat mereka dikepung. Kita akan baca ayat-ayat ini dan kita akan belajar dari hal seperti ini. Pada waktu Yosafat mengalami masalah yang sangat berat, apa yang dilakukan? Dia bersemangat. Dia tidak punya semangat yang patah. Ya, kita baca. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazeson Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut. Saudara, setiap manusia itu kalau mengalami masalah, tidak ada satupun yang mengatakan tidak takut. Ya. Kalau ada sesuatu yang kita hadapi, pertama kali kita tuh mesti takut. Itulah namanya manusia. Karena manusia punya perasaan, punya jiwa. Pasti ada yang dinamakan rasa takut. Yosafat pada saat mendapatkan suatu berita. Kenapa sih saudara dan saya sering takut? Karena kita mendengar ada sesuatu berita yang membuat kita menjadi takut. Kita menghadapi tahun ini, kita belum tahu, baru 12 hari. Mungkin banyak perkara-perkara yang kita akan dengar. Nah, pada saat kita dengar, awal pertama kali respon kita pasti takut. Yosafat pun demikian. Dikatakan suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Saat dia mengatakan ada pasukan yang sangat besar menyerang, dan dia katakan aku ini sebetulnya gak bisa, gak sanggup untuk melakukan perlawanan terhadap hal itu. Itu yang membuat saudara dan saya takut. Salah satu contoh, kalau saudara merasakan bahwa saudara ini utangnya banyak, ya, dan harta saudara ini buat bayar itu gak cukup. Lalu tiba-tiba saudara dikatakan kamu tidak bisa bayar, kamu akan disita, bahkan kamu masuk penjara. Belum apa-apa saudara sudah merasakan ketakutan. Karena apa? Karena mengatakan aku tidak sanggup, hartaku tidak cukup untuk membayar semua dan semuanya itu. Saudara, demikian juga saat terjadi kami mendapatkan suatu pernyataan Tuhan bahwa kita disuruh untuk memberi makan 100.000 orang pada waktu Great Awakening. Saat firman Tuhan itu diberitahukan, semua takut saudara. Kita 6 hamba Tuhan itu takut. Kenapa takutnya? Gak ada kemampuan. Biaya terlalu amat besar. Bagaimana memberi makan kepada orang yang 100.000 orang? Itu ada rasa takut. Apa yang dialami oleh Yosafat? Semangat. Yosafat punya semangat, itulah yang membuat dia masuk ke dalam suatu kemenangan. Dia punya semangat. Dia nggak menjadikan sudahlah, nggak usah, nggak perlu, nggak usah. Tapi dia punya semangat. Demikian juga kita 6 hamba Tuhan. Saat mendapatkan pernyataan kita harus melakukan sesuatu proyek yang besar itu, secara manusia takut. Tapi kami semua punya semangat dan unity. Lalu kita katakan, kalau dari Tuhan, kita akan lakukan. Apapun Tuhan yang akan bertanggung jawab. Yang penting kita mau dan bersemangat. Saudara, demikian juga Yosafat. Dia bersemangat. Lalu dikatakan dalam ayat 3, Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ini yang dikatakan, semangat cari Tuhan. Dalam menghadapi apapun dalam tahun 2016 ini yang Tuhan rindukan, jangan patah semangat. Dan yang kedua, Tuhan katakan cari Tuhan. Dalam
menghadapi apapun cari Tuhan. Demikian juga pada saat itu kami mengatakan, ayo sekarang kumpulkan semua bahtera dimanapun juga. Ayo kita mulai doa setiap jam 3. Setiap jam 3 harus berseru-seru kepada Tuhan. Berdoa untuk the Great Awakening ini. Dikerahkan semuanya. Dan ini pun dialami oleh Yosafat. Dikatakan begini. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Demikian juga kita pada saat itu. Kita katakan, ayo puasa. Mau puasa cara bagaimana terserah. Puasa Daniel maupun puasa cara bagaimana. Puasa, doa menjadi satu. Kita ketemu di udara jam 3. Dan itu dilakukan, saudara. Demikian juga Yosafat. Dikatakan, Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Saudara lihat, ini yang dikatakan mencari Tuhan. Dalam menghadapi apapun cari Tuhan. The Great Awakening yang kemarin kita melihat ada mujizat-mujizat terjadi. Tanggal 29, mujizat itu luar biasa. Di sekitar daerah yang kita pakai itu tidak ada hujan setetes pun. Tapi di luar itu hujannya deras sekali. Sampai banyak orang mengatakan begini, pawang hujannya pakai dukun mana? Supaya kami kalau suatu saat akan membuat suatu perkara yang seperti ini, kami bisa pakai itu. Kita bisa bayar orang itu, saudara. Sampai semua orang yang gak mengenal Tuhan merasa kagum. Ada beberapa yang merasakan begini, masa sih? Wow, hujan gede. Mereka balik ke tempat acara, tidak ada hujan. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa mujizat bisa terjadi seperti itu? Karena bersemangat cari Tuhan, menjadi unity. Saudara, dalam menghadapi segala sesuatu, belajar. Saudara, punya suami, punya istri, ayo unity. Teriak sama Tuhan dalam menghadapi masalah apapun, seperti yang dialami Yosafat ini. Maka saudara akan mengalami yang dinamakan kelepasan yang luar biasa. Tahun ini memang kita belum tahu apa yang bakal terjadi. Tapi yang Tuhan mau, bersemangat lalu cari Tuhan. Ayat yang kelima. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaat Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan, di muka pelataran yang baru. Dan berkata, ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah engkau Allah di dalam surga? Bukankah engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tanganmu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan engkau. Dia dalam berdoa, dia tidak mengatakan, tolong Tuhan, tolong dah. Dia membesarkan nama Tuhan. Setiap kali jam 3 kalau saya berdoa, saya cuma ngomong gini, Tuhan, saya bersyukur kalau engkau memakai kami untuk mengambil bagian dalam acaramu yang besar. Saya bersyukur Tuhan. Saya percaya kau punya rencana yang luar biasa buat bangsa kita. Karena bangsa ini harus ada masa-masa penentuan untuk menahan semuanya malapetaka. Supaya jangan terjadi buat Indonesia. Terjadi lawatan yang luar biasa. Saudara, banyak kesaksian yang terjadi. Tadi pagi waktu kita sedang berdoa, pendoa-pendoa syafaat saling memberikan kesaksian. Sampai dikatakan begini, salah satu hal yang dagang-dagang itu sampai tidak laku. Saya bilang, kenapa enggak laku? Ya habis bagaimana mau jajan, setiap menit, setiap detik makanan dibagikan terus. Ya orang gak mau beli yang lain karena
dibagi snack, dibagi nasi, dibagi minum setiap kali. Sampai orang itu nggak perlu beli karena sangat diberkati. Saya tanya, makanannya gimana makanannya? Wah, makanannya enak sekali. Panas, dibuka itu, enak sekali. Semuanya makan dan berkelebihan. Saudara tahu, sisanya dari snack dan makanan-makanan itu, setelah selesai semuanya, itu masih banyak sekali. Sampai saya bilang, Tuhan, kok kayak 5 roti 2 ikannya. Berkelebihan. Selesainya. Dan semuanya bisa disukakan dan mengalami lawatan yang luar biasa. Baik jasmani dan rohani. Kenapa? Karena semangat dan mencari Tuhan. Teruskan saudara. Kalau kita melihat ke ayat yang ke-13. Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Inilah yang dinamakan unity, saudara. Ya. Karena di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, Tuhan pasti ada di tengah-tengah kita. Jadi dalam tahun ini kalau menghadapi masalah apa-apa, ingat yang pertama apa? Semangat, jangan putus asa. Yang kedua cari Tuhan. Unity, doa bersama. Karena itu yang membuat kami bisa berhasil. Setelah doa anak istrinya, perhatikan ayat yang ke-14. Lalu Yahasiel bin Sakaria bin Benaya bin Matana, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi Tuhan di tengah-tengah jemaat. Saudara tahu, saat kita berdoa dengan sungguh-sungguh, pasti ada jalan keluar. Pasti ada jalan keluar. Saudara. Saat the Great Awakening, kita sedang berdoa terus-menerus, Tuhan, bagaimana cara kita itu bisa memberi makan 100.000 orang? Catering mana yang bisa menampung dan bisa masak untuk 100.000 orang 1 hari 2 kali? Mungkin kalau pagi bisa dikasih roti, tapi siang dan malam itu harus diberi makan. Catering mana yang bisa, Tuhan? Kita terus berdoa dan berdoa dan berdoa. Gak ada satupun catering yang berani mengambil suatu resiko. Sampai suatu saat mengatakan begini, ini bagaimana ya? Sebab semua barang-barang saudara, barang elektronik yang ada itu 250 kontainer. 250 kontainer truk yang datang. Itu berarti supirnya berapa? Hah? 250. Kenetnya misalnya 1 truk, kenetnya 1, berarti kan 500. Betul kan? Ngasih makan karena mereka itu datangnya itu tanggal 27 sudah datang. 27, 28, 29, 30, 31. 5 hari. Itu ngasih makan mereka 500. Terus akhirnya kita ini. Lah ini kita yang 100.000 saja belum, ini lagi 500 harus ngasih makan. Itu sudah pasti. Kita berdoa, Tuhan buka jalan. Saat-saat yang seperti itu pasti Tuhan buka jalan. Akhirnya apa yang terjadi? Tiba-tiba yang dikatakan dihinggapi dengan roh Tuhan. Memang pada saat itu dia tidak berbahasa lidah, terus ada firman enggak. Tiba-tiba dia tuh ngomong begini, usul. Bu, bagaimana Pak ini kalau yang seperti ini kita itu memberkati. Maksudnya gimana? Memberkati itu makanan yang murah itu namanya warteg. Bagaimana kalau kita itu ngumpulkan warteg di seluruh Semarang,
pada tanggal itu suruh buka warteg di situ. Sudah pasti kan dibeli, ya kan? Jadi akhirnya saudara tahu, kita bisa bekerja sama dan memberkati orang-orang karya tukang-tukang pedagang warteg. Tuhan tuh buat jalan sedemikian rupa, saudara, sehingga mereka bisa sudah teratasi. Terus tiba-tiba ada orang yang mengatakan, itu kalau membeli alat itu kira-kira berapa ya, supaya menyimpan makanan sekitar 2 bulan dan tidak basi. Dan ada yang mulai membeli alat itu dari Cina dan bisa dipakai. Itu miliaran, saudara, harganya. Pada saat kita sedang berdoa dan sehati, pasti ada yang dipakai Tuhan untuk menggenapkan dan ada jalan keluar. Amin. Demikian juga yang dialami oleh Yosafat. Pada saat mereka sedang berkumpul dan berdoa, tiba-tiba Yahasiel mendapatkan pernyataan Tuhan. Dia seorang nabi dan berseru, "Camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar itu, sebab bukan kamu yang akan berperang melainkan Allah." Saudara, kalau dalam keadaan seperti itu tiba-tiba ada pernyataan Tuhan seperti itu seperti air yang menyiram hidup kita. Seperti yang dialami oleh kita pada saat itu, sesudah dapat firman, kita mulai mengadakan persiapan-persiapan, kita berdoa, ada rasa ketakutan. Saat sedang berdoa, ada pernyataan Tuhan. Pernyataan Tuhan yang membuat kita tuh adem, saudara. Karena apa? Karena Tuhan mengatakan begini, aku suka dengan apa yang kau mau. Karena itu ditawarkan buat kita dan kita menyambut itu sekalipun kita takut. Sampai Tuhan tuh ngacungkan jempol 2. Kamu menerima akan semuanya ini. Aku suka. Terus apa yang terjadi? Dan pada saat itu saya mendapatkan penglihatan dari Tuhan. Ada satu seperti sapu tangan, saudara. Sapu tangan ini keluar dari tangannya Tuhan. Lama-lama jadi besar seperti tenda. Menaungi kita semuanya. Dan ada tulisan granted. Ada jaminan. Nah, begitu kita dapat pernyataan itu lalu kita tangkap dan kita katakan terima kasih Tuhan. Walaupun kita belum melihat, tapi kita percaya. Yosafat pun dikatakan, jangan kamu takut dan terkejut. Karena kamu tidak usah berperang, tapi Allah yang berperang. Yosafat tidak mengatakan, caranya gimana Tuhan berperang? Tuhan punya 1001 jalan untuk melakukan hal seperti itu. Yang penting dalam hidup kita, saat ada pernyataan Tuhan, kita tangkap dan percaya. Maka akan terjadi seperti yang Tuhan mau. Jangan mengandalkan manusia dan kekuatan sendiri, karena kita akan jatuh. Tahun ini jangan mengandalkan kekuatan manusia. Jangan gantung kepada manusia. Karena gantung kepada manusia, kita akan jatuh. Belajar gantung sama Tuhan. Dikatakan begini, besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Sis dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah di muka padang gurun Israel. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberi kemenangan kepadamu. Jangan kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Saudara, sebenarnya waktu Great Awakening yang paling kita takutkan adalah hujan, saudara. Karena paranet itu kalau kena hujan wis hancur, nggak karuan, sudah nggak jadi apa, nggak bisa apa-apa. Itu yang kita takutkan. 2 hari sebelumnya itu sudah terjadi hujan, saudara. Dan pada waktu itu kalau hujan itu jalanannya sudah nggak karu-karuan, nggak bisa dipakai buat jalan.
kalau hujan. Sebetulnya yang kita takutkan itu hujan. Itulah yang membuat kita setiap kali saya bilang, Tuhan, kalau sudah mulai rada ketakutan, saya bilang, Tuhan, saya hanya percaya kepada janjimu bahwa ada pernaunganmu, ada seperti kemah dan ada tulisan granted. Itulah yang membuat saya percaya ini adalah perjanjian yang luar biasa yang kami pegang. Maka sepanjang Great Awakening itu temanya adalah perjanjian. Kenapa? Karena kita berdiri atas semua perjanjian yang Tuhan janjikan dan semua digenapkan. Karena apa? Perjanjian. Saudara, seperti yang dikatakan di sini. Kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begini. Apa tindakan yang dialami oleh Yosafat? Ayat yang ke-18. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Kemudian orang Lewi dan Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Nah, ini respon. Begitu dapat pernyataan Tuhan, langsung direspon. Sujud, nyembah, muji Tuhan. Begitu juga yang kita alami pada saat The Great Awakening. Saat kita mendapatkan pernyataan itu, kita bilang, Tuhan, kami percaya, kami percaya, kami percaya, kami percaya. Sekalipun kami belum melihat, sekalipun kita banyak sekali masalah-masalah di dalam kehidupan kita. Tapi satu hal kita tahu, bahwa Tuhan yang memberi jaminan. Seperti saat ini Yosafat mengalami seperti itu. Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Saudara, kata berhasil itu sebetulnya kalau dalam bahasa Inggrisnya yang di terjemahan bahasa Inggris itu dikatakan berkelimpahan. Ya, dikatakan begini, percayalah kepada Tuhan maka kamu akan teguh. Artinya begini, kalau kita percaya bahwa Tuhan itu sanggup melakukan itu semuanya, hatimu akan teguh. Hatimu akan teguh. Itulah yang namanya iman. Hatimu akan tetap teguh kalau kamu percaya ini Tuhan yang akan menolong. Dan dikatakan, percayalah kepada nabi-nabinya kamu akan berhasil. Apa artinya? Kalau saudara percaya bahwa ada nabi-nabi yang dipakai Tuhan untuk meneguhkan, bernubuat, janji-janji yang pernah kamu alami. Kalau ada hamba-hamba Tuhan yang datang di tempat ini, bernubuat atas saudara dan saya, memberikan segala sesuatu yang luar biasa, kamu percaya maka kamu akan hidup berkelimpahan. Saudara, saya mau bersaksi di hadapan saudara awal tahun ini. Pada waktu saya ini belum mengerti apa-apa. Waktu itu saya masih umur 20, saudara. Ada seorang hamba Tuhan yang menubuatkan hidup saya dari saya lahir sampai dengan, ya saya nggak tahu, pokoknya sampai dengan saat ini itu semua digenapkan, saudara. Itu saya belum tahu apa-apa, tapi ada seorang hamba Tuhan yang menubuatkan saya sampai detail. Dia menubuatkan saya. Dia menubuatkan saya, berkatakan, kamu ini adalah seorang anak yang dipilih Tuhan. Kamu dipilih sejak dari dalam kandungan. Kamu ini nanti bakalnya kamu akan sekolah di luar kota. Itu jelas. Dan kau akan dipakai oleh Tuhan. Nanti kamu di luar kota akan ketemu dengan satu keluarga yang menganggap kamu sebagai anaknya. Lalu engkau akan menjadi seorang sarjana. Engkau akan pindah dari kota di mana engkau sekolah dan engkau akan pindah ke kota yang lebih kecil. Betul, saudara, dan saya itu pada saat itu nggak ngerti bahwa saya bakal di Cirebon. Memang tidak disebut kota Cirebon, tapi dikatakan
kota yang kamu akan tempati nantinya bakalnya itu adalah kota yang lebih kecil dari kota yang saat ini, saat nanti kamu akan sekolah. Itu sampai saya catatin semuanya. Dan dikatakan, pada waktu kamu sekolah, kamu itu akan melayani Tuhan. Bahwa kamu akan dijemput dengan naik mobil dan kamu akan diantar dengan naik mobil. Saya bilang, masa sih saya pelayanan sampai dijemput dan diantar mobil? Itu sama sekali gak pernah saya pikirkan. Tapi kenyataannya betul. Ada suatu keluarga yang mengangkat saya sebagai seorang anak. Itu betul. Sampai saya bilang, kok ada ya Tuhan itu sudah merencanakan begitu luar biasa sampai mendetail. Sampai dikatakan nanti kamu akan melayani Tuhan dan kamu akan tinggal di salah satu kota yang lebih kecil. Dan saya pikir ya memang Cirebon lebih kecil daripada kota Bandung. Dan dijelaskan sekali, nanti kamu di sini, kamu akan diberkati, kamu akan punya usaha, kamu akan melayani Tuhan. Dan ada satu jemaat yang kau akan pimpin. Itu jelas sekali. Dan kau akan pergi dari satu kota ke kota lain, dari satu pulau ke pulau lain, dari satu negara ke negara lain. Kau akan dibawa. Dan satu hal ya, pada saat saya berdiri di Great Awakening, saya sampai nangis. Saya keluar selesai khotbah, saya masuk kamar dan saya nangis. Saya bilang, Tuhan, semua apa yang kau janjikan itu terjadi. Karena Tuhan mengatakan, suatu saat nak engkau akan berkhotbah di antara seluruh puluhan ribu orang. Dan engkau akan berkhotbah. Saya bilang, masa sih saya akan khotbah sampai di puluhan ribu orang? Masa sih? Rasanya gak terjangkau saat saya umur 20 tahun. Itu semua terjadi. Maka firman Tuhan, jangan engkau dikatakan, jangan engkau itu tidak percaya, tapi percayalah kepada nabinya. Kamu akan berhasil, artinya kamu akan hidup berkelimpahan. Dan kenyataannya, karena saya percaya akan semua nubuatan itu, semua tidak ada satupun yang tidak digenapkan dalam hidup saya. Makanya kemarin pada saat itu saya bilang, Tuhan, kok ingatkan dulu pada saat engkau memakai seorang hamba Tuhan itu. Luar biasa banget. Sampai pada suatu saat pada waktu retret itu, sudah ada retret saat itu, ada seorang hamba Tuhan manggil saya dan mengatakan, aku tahu apa yang sudah kau kerjakan setiap pagi. Saya gak kenal dengan hamba Tuhan itu. Setiap pagi kau harus selalu cari wajahku. Kau selalu menangisi akan kota ini. Lu kok tahu? Semuanya terbongkar. Dan apa yang dikatakan itu saya alami sampai dengan detik sekarang. Dan betul-betul saya mau bicara dengan saudara. Saya hidup berkelimpahan. Saya hidup berkelimpahan. Salah satu hal saya ingin saksikan kepada saudara. Saya belum ngomong ke anak saya. Saya kemarin pada saat pergi ke Australia untuk berlibur bersama dengan keluarga. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan, ini mau bawa uang berapa? Saudara, saya itu bawa uang cukup banyak. Karena saya pikir, ini mau berlibur, sudahlah saya mau bawa uang cukup banyak. Saudara. Tapi satu hal keajaiban yang dinamakan multiple money atau apa, mujizat, keajaiban saya juga nggak tahu ya saudara. Di depan anak saya itu ngasih uang sama adik saya bilang ini uang buat kita, saya bilang gitu. Tidak sedikit saya kasih uang sama mereka. Sofi tahu saat saya ngasih uang. Saya pikir dengan saya sudah ngasih uang itu, uang saya tinggal sedikit. Karena cukup banyak saya kasih uang buat mereka. Saya bilang udah buat kita semuanya, udah pakai uang ini aja. Saudara, saya pulang. Saya pulang kan beres-beres itu ceritanya, saudara. Itu saya bisa merasakan uangnya balik, saudara. Itu amplop saya masih tebel. Saya pikir, kok amplopnya bisa masih tebel ya? Uang Australinya kok banyak ya? Tidak, berkurang.
Sungguh, saya sampai belum ngomong karena tadi malam baru saya beres-beres. Kok aneh ya. Lalu yang lebih ajaib lagi, saudara. Kemarin ini saya kan mendengar dan melihat sendiri tentang yang di Surabaya itu ada miracle money itu. Saya ngomong gini, aku mau tuker lah, saya bilang gitu. Yang uang yang dari Tuhan itu tak ambil $100, tak ganti kamu $100 sama. Tapi bedanya itu yang dari Tuhan menurut saya ganti dengan uang saya $100, saudara. Saya kan masukin di situ, di uang saya dolar juga tak masukin situ. Saya cuma tak tumpangi tangan, ya terjadi multiple. Saya tidak mendapatkan multiple mujizat seperti itu. Tapi ada orang yang memberi amplop sama saya, saudara. Dia memberi amplop, dia bilang, Ibu Dani mau pergi kan? Ini ada berkat. Saya ambil tuh amplop. Memang tebel segini. Saya kira, 10 juta. Pikir saya 10 juta itu. Amplopnya gede segini sih. 10 juta. Terima kasih Tuhan. Enggak tak buka-buka, saudara. Sudah mau pulang, saya tak buka. Ini 10 juta lumayan lah, dapat uang 10 juta. Saya mau tanya sama Tuhan, ini uang nanti buat apa? Karena tahun depan masih banyak hal yang harus saya alami. Saya harus lakukan apa yang Tuhan mau. Saudara, ternyata saya buka. Itu dolar, saudara. Segebok segini dolar. Tapi sampai sekarang tidak tak hitung. Wow, dapat dolar segini banyaknya. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Saya simpan saja. Terjadi perkara yang ajaib. Itu saya memberitahukan. Hidup kalau percaya kepada Tuhan, percaya kepada nabi-nabinya, hidup saudara dan saya akan berkelimpahan. Tuhan jamin. Sekalipun saya sudah pensiun. Suatu saat saya merasakan, aduh saya udah pensiun ya, dapat uang dari mana ya? Tapi buat Tuhan tidak ada barang yang mustahil untuk menjamin hidup saya. Sampai saya katakan, utang saya sama Tuhan itu terlalu amat banyak. Karena apa? Karena ternyata Tuhan itu bisa membuat segala macam perkara buat hidup saudara dan saya. Tahun ini tetap semangat. Amin. Jangan putus asa dalam menghadapi segala sesuatu. Yang kedua, cari Tuhan. Percaya kepada firman-Nya, percaya kepada apa yang Tuhan firmankan melalui nubuatan. Kalau kamu percaya, pasti jadi. Amin. Ini yang dialami oleh Yosafat. Nyanyikan pujian, karena itu yang menjadi kesukaan yang Tuhan sangat suka. Ayat 22, ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir untuk menumpas dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu. Tampaklah semua telah menjadi bangkai berhantaran di tanah, tidak ada yang terluput. Lalu Yosafat dan orang-orang turun untuk menjarah barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian, barang-barang berharga, dan mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjarah barang-barang itu karena begitu banyaknya, saudara. Itu yang terjadi di Great Awakening kemarin. Sisanya berkelimpahan. Sisanya berkelimpahan. Makanan apapun berkelimpahan. Dan banyak sekali yang mendapatkan mujizat Tuhan. Ada seorang ibu yang menangis dan dia katakan, aku tidak mau pulang sebelum aku kepenuhan Roh Kudus, aku tidak mau pulang. Dan Tuhan penuhkan dia dengan Roh Kudus.
banyak mujizat yang terjadi. Dan saya yakin ini bakal terjadi buat saudara dan saya. Amin.